Presiden Kolombia Gustavo Petro belakangan mengguncang panggung diplomasi global usai visa Amerika Serikat miliknya dicabut lantaran telah mengecam Washington dan menyerukan agar markas besar PBB segera dipindahkan dari New York. Petro menyebut pencabutan visa ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip imunitas yang menjadi landasan kerja PBB dan mencerminkan ketidakpatuhan AS terhadap hukum internasional. Sementara seruan relokasi markas PBB ini menjadi sorotan tajam dan menempatkan Kolombia di garis depan kritik terhadap kebijakan luar negeri AS. Adapun insiden ini berawal saat aksi demonstrasi yang diikuti Petro pada Jumat 26 September 2025 waktu AS. Di luar markas PBB, Petro lantang menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan meminta tentara AS agar tidak mengarahkan senjata mereka ke persoalan kemanusiaan. Di hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS kemudian merespon cepat tindakan Petro dan mengumumkan pencabutan visa Petro melalui media sosial. AS menyebut tindakan Petro terlalu sembrono dan provokatif. Meski demikian, Petro menyebut tidak peduli terhadap sanksi tersebut dan menekankan kembali status imunitas penuh yang seharusnya dimiliki para kepala negara saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Lantas, siapa sosok Gustavo Petro ini? Gustavo Petro merupakan presiden pertama Kolombia yang berasal dari kalangan kiri. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial sekaligus pembawa perubahan. Petro adalah mantan gerilyawan yang bertransformasi menjadi pemimpin politik serta berhasil menembus sejarah panjang dominasi konservatif di Kolombia. Namun di balik langkah politik progresifnya, muncul berbagai tantangan yang membuat kepemimpinannya kerap menjadi sorotan dunia. Di usia 17 tahun saat masih menjadi mahasiswa, Petro direkrut oleh kelompok gerilya 19th of April Movement atau M19 Guerrilla Movement. Kelompok gerilyawan itu sering menggunakan tindakan berani seperti penculikan dan pembunuhan pada tahun 1976, penyerbuan gudang senjata Bogota pada 1979, hingga penculikan di kedutaan Bogota untuk Republik Dominika pada 1980. Meski Petro tak dikaitkan dengan tindakan-tindakan kekerasan ini, dia sering disebut berperan dalam menciptakan propaganda. Petro pernah menganjurkan penciptaan ekonomi yang lebih hijau bagi Kolombia dengan menghapuskan ketergantungan tradisional negara itu pada ekstraksi minyak dan pertambangan batu bara dan menggantinya dengan penekanan pada pariwisata dan industri berbasis pengetahuan. Pencabutan visa Petro oleh Departemen Luar Negeri AS kini menjadi babak baru dalam perselisihan yang belum mereda. Ketegangan terbaru ini memperlihatkan betapa isu Palestina kini menjadi titik sensitif dalam tatanan politik global dengan dampak langsung terhadap hubungan bilateral antar negara, termasuk antara Kolombia dengan Amerika Serikat.